Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Review Job ID. Di channel ini kita bukan hanya membahas atau mereview job, tapi juga melihat, menganalisa fenomena pekerjaan yang ada di Indonesia. Dalam tema kali ini kita akan mengangkat sebuah pekerjaan yang memang dalam beberapa tahun kurun ke depan akan sangat berkurang, yaitu tentang pegawai negeri sipil. Nah, pegawai negeri sipil sudah beberapa tahun lamanya selalu menjadi pekerjaan yang diidam-idamkan. Entah apapun faktornya, mulai dari jaminan hari tua, kemudian pemasukan yang stabil, bahkan mungkin dengan beberapa cara penyalahgunaan kewenangan untuk bisa memperkaya diri sendiri pun ada yang berniat seperti itu. Ini sudah termasuk kategori oknum ya, kali yang seperti ini. Tapi kita lihat ya, dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, peminat dari pegawai negeri sipil ini tambah lama akan tambah menurun. Dikarenakan ada beberapa sebab yang mempengaruhi. Yang pertama adalah terkait dengan faktor zero growth dari pertumbuhan pegawai negeri sipil. Zero growth ini sudah dicanangkan sudah sejak lama ya, mungkin sejak masa pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah memetakan bahwa ASN itu menjadi beberapa kriteria, dan ini adalah awal mula gerbang di mana ASN ini akan dialihkan kepada sistem kontrak yang sebagaimana sekarang dikenal dengan istilah P3K, sehingga sedikit demi sedikit juga ada rencana ke depan untuk mereduksi atau mengurangi jumlah pegawai negeri sipil. Dan ini juga langkah ini diteruskan oleh presiden-presiden berikutnya untuk bisa mengurangi ya jumlah dari pegawai negeri sipil, karena memang pembelanjaan negara terkait dengan gaji pegawai negeri sipil cukup tinggi gitu ya, sehingga memang alokasi ini akan diefektifkan dan diefisienkan. Masih menyambung dari faktor yang pertama, yaitu faktor yang kedua, yaitu penekanan terhadap gaya manajerial negara yang berkiblat pada sektor swasta. Nah, Anda mungkin tahu istilah-istilah semacam pemberdayaan atau yang seringkali dikenal dalam sebuah lembaga Menpan ya. Sebenarnya ya, konsep ini memang secara kelembagaan cukup bagus ya. Mereka bekerja secara efektif dan negara diuntungkan dari efisiennya anggaran. Namun di sisi lain, rekrutmen PNS tidak sama dengan rekrutmen pegawai swasta, yang dimana pegawai swasta bisa melakukan kapanpun rekrutmen, dan PNS dalam proses pengajuannya maupun pemberhentiannya tidak bisa dilakukan secara instan, sehingga ada suatu momen tertentu dalam grafik kinerja ketika beban kerja terlalu banyak tetapi sumber daya kurang atau sumber daya manusia kurang. Nah, inilah kemudian menjadi beban gitu ya. Justru tidak lagi menjadi efektif dan efisien. Namun pola-pola ini kemudian dibuat strategi menjadi P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian. Sayangnya ya, dalam praktiknya ada banyak keluhan terkait dengan pegawai kontrak di pemerintahan ini, mulai dari yang gajinya tidak stabil ya seperti pada PNS umumnya, kemudian ada yang dirapel, dan meskipun dalam undang-undang itu haknya sebagian besar dipersamakan dengan PNS, tetapi dalam implementasinya masih banyak yang belum memenuhi kriteria undang-undang ini tentunya. Ada banyak berita yang Anda mungkin bisa lihat di situ. Oke, itu faktor kedua. Nah, faktor ketiga, ini faktor ketiga betul-betul di masanya ya, adalah generasi, di mana generasi milenial ya, apapun generasi itu, Z, Alpha dan seterusnya, tidak lagi melirik ya. Sebagian tidak lagi melirik bekerja pada sektor pemerintahan.
sebab mereka memiliki dunia yang memang berbeda daripada generasi-generasi sebelumnya, yang mereka lebih senang bekerja sendiri atau bekerja tanpa tekanan, bekerja sesuai dengan passionnya gitu. Mereka sudah mulai mandiri dalam berpikir, sehingga sebagian generasi-generasi ini tampil sukses versi mereka. Apakah itu dengan menjadi YouTuber, dengan menjadi pengusaha, wirausahawan sukses itu. Bagi mereka itu lebih dari sekedar cukup daripada hanya sekedar menjadi pegawai pemerintah gitu ya. Kemudian faktor yang keempat yang dalam hal ini juga mendapat pengaruh kenapa tidak adanya peminat. Faktor keempat adalah di mana terutama ini ya, ketika rekrutmen pegawai negeri sipil pusat, biasanya di bawah naungan kementerian ya atau pusat, adalah dilempar-lempar keluar daerah. Nah, dan setiap kurun waktu tertentu itu akan dilempar lagi atau dimutasi lagi. Dan ini secara psikologis keluarga cukup mengganggu ya, cukup mengganggu. Meskipun secara negara mereka memang baik ya, artinya mungkin semua dicukupi gitu ya, tetapi setiap daerah memiliki situasi kondisi yang berbeda-beda, dan ini psikologis keluarga dari sang pegawai akan sangat terganggu. Dan ini sudah banyak pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan ya, itu nanti akan kita review sendiri untuk faktor ini. Dan faktor terakhir adalah faktor kelima, di mana pada saat proses rekrutmen masih adanya terjadi penyelewengan atau kecurangan, sekalipun memang tidak banyak yang terlaporkan ya. Dan yang sangat-sangat fatal adalah sistem teknologi tinggi ini bisa dikontrol dari luar ya. Ini sudah ada berita-berita yang menggunakan remote access dari luar. Nah, ini akhirnya para rekrutmen ya atau para calon ya, yang ingin mengikuti merasa ya sudah, buat apa ikut kalau hasilnya seperti ini gitu ya. Kita tidak sedang mengacu beruntungan, tapi kita mencari sebuah kepastian. Ya, itu yang menjadikan beberapa tahun ke depan ya, mungkin mulai beberapa tahun ini dan seterusnya, peminat dari pegawai negeri itu selain jumlahnya dikurangi, peminatnya juga akan semakin sedikit ya, melalui beberapa faktor-faktor yang tadi. Oke, nanti kita akan lanjut lagi terkait dengan fenomena ini di variabel-variabel yang saya sudah sebutkan tadi. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.